kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada shalom. Ada sukacita, amin. 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 Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat pujian yang lebih sungguh lagi. Sama-sama kita katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji. Menaikkan pujian, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Mari kita akan pujian yang lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara. Kita mau berikan pujian terbaik bagi nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang semuanya. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama menyembah Tuhan, namun sebelumnya kita mau turunkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas berkat-Mu, atas kuasa-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap kami Bapa yang mengikuti ibadah ini secara online Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami, di ruang kami Tuhan, biarlah kuasa-Mu nyata Tuhan Yesus tengah-tengah kami Bapa. Biarlah ibadah ini bukan ibadah yang biasa, namun ibadah yang penuh dengan urapan-Mu Tuhan, sehingga apapun masalah yang kami harus lewati Tuhan, setiap penyakit kami Bapa, kami percaya semuanya sudah selesai di dalam Engkau Bapa. Kiranya Kau berkati Tuhan, buka hati setiap kami Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang masuk Tuhan Yesus dan menjamah setiap kami. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk ke hadirat Tuhan yang lebih sungguh lagi. Kita angkat pujian ini. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Bahagia
kasih dalam Tuhan Yesus, jumpa lagi kita dalam ibadah tengah minggu di Jumat sore, di mana kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan sehingga kita semua diberkati Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore ini, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik atas kesempatan Kau berikan buat kami pada sore ini Bapa, sehingga kami boleh Bapa sama-sama mendengarkan firman-Mu Bapa, sebab kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu Tuhan yang dapat mengubahkan hidup kami, yang dapat memberkati kami dan menjadi jawaban atas setiap persoalan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa Pak, urapi hamba-Mu Bapa, sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu betul-betul berasal daripada-Mu Bapa. Dan juga berkati semua kami yang di sini Bapa, sehingga kami betul-betul hanya untuk meninggikan, menyenangkan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, oh Bapa yang baik, kiranya Engkau ambil alih ibadah sore ini Bapa, sehingga Tuhan Yesus yang mendengarkan pada saat ini Bapa, yang sakit disembuhkan Bapa, yang lemah dikuatkan Bapa, yang butuh jawaban doa Engkau berikan yang terbaik buat semua kami dan pendengar semua yang saat ini Bapa, sehingga Tuhan Yesus kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami apa? Kami alaskan hanya dalam satu nama, nama yang ajaib, nama berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Pada sore hari ini saya akan mencoba sama-sama kita belajar firman Tuhan. Saya beri judul khotbah pada sore ini adalah ujian iman. Dan iman di Roma dikatakan, Roma 10:17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Banyak dari kita berkata bahwa kita punya iman. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi itu belum tentu sebelum diuji. Jadi kalau hanya di mulut doang itu gampang. Bahkan iblis pun percaya Tuhan ada. Tapi di sini iman harus diuji. Seperti Bapak kita Abraham, imannya diuji. Bagaimana dia rela menyerahkan anaknya Ishak. Dan di sini juga kita sama-sama belajar bagaimana supaya iman kita sempurna, iman kita harus diuji. Dan sebelum kita lanjut, kita lihat dulu di Daniel 3. Kita baca firman Tuhan Daniel 3 ayat 16 sampai 23. Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya ditetapkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Jadi di sini dikatakan Sadrak dan Abednego, Mesak dan Abednego imannya diuji, yaitu dalam hal ibadah. Dan pada saat itu pada pemerintahan Nebukadnezar bahwa ada peraturan bahwa setiap warga negara wajib
menyembah patung yang raja dirikan, Nebukadnezar dirikan. Tetapi anak-anak ini bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga mereka pun terkena hukuman dan mereka siap. Dan pada akhir ceritanya mereka pun dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi yang memegang nyawa kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan bilang belum diizinkan kita mati, tidak bisa mati dengan apapun. Apakah itu dengan api, dengan singa dan sebagainya. Dan kalau Tuhan izinkan mati, ya bisa mati. Tapi kalau Tuhan belum izinkan, tidak akan mati. Sebab yang memegang kendali atas nyawa kita, tubuh kita, bahkan dunia dan alam semesta ada di bawah kendali Tuhan. Jadi kita sangat yakin. Dari sini kita bisa melihat bagaimana orang tidak hanya percaya, tapi ada ujian. Memang tidak semua ujiannya sama, berbeda-beda. Tergantung apa kita ya, tergantung kemampuan kita. Tuhan juga lihat kemampuan kita. Tidak semua kita diuji seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan selanjutnya kita lihat dulu Daniel 6. Daniel 6 ayat 6. Ini bagaimana juga Daniel juga diuji. Jadi bukan hanya Sadrak, Mesak dan Abednego, Daniel juga diuji. Jadi pada masa itu Daniel ini dia orang luar. Tapi itu ya, ayat 6 dulu. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan warga raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku." Ayat 14. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnyalah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." 17. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Jadi pada masa itu sebelum Darius ya, waktu zaman Nebukadnezar, memang Daniel diangkat melebihi para pejabat lainnya. Jadi mungkin dia di atas para menteri lah ya. Dan dia orang luar, bukan pribumi. Orang luar. Jadi timbullah semacam iri hati lah di antara orang-orang Babel. Masa sih orang luar yang diangkat menjadi kepala menteri? Kenapa bukan orang pribumi gitu loh? Timbullah iri hati. Dan setelah mereka selidiki, tidak didapati kesalahan sedikit pun pada Daniel. Setelah selidiki dari pembukuannya segala macam, cara kerjanya, bagaimana di kantor, bagaimana keluarganya, tidak sedikit pun didapati kesalahan pada Daniel. Betul-betul dia bersih, adil, dan betul-betul dia itu memang memerintah untuk melayani masyarakat supaya semua sejahtera. Tetapi itulah cara kerja iblis. Iblis memberikan ide kepada para pejabat di sana, dan mereka menemukan hanya satu kesalahan Daniel dalam hal ibadahnya. Jadi pada waktu itu mereka membuat undang-undang supaya semua penduduk di Babel tidak boleh menyampaikan suatu permohonan kepada siapapun kecuali kepada raja. Tetapi Daniel dengan setia, dengan tekun, dia beribadah 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Atau mungkin 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia tidak mengendahkan perintah raja.
Dan akibat daripada penyembahan Daniel, dia pun terpaksa harus dijatuhkan ke dalam gua singa. Dan seperti tadi saya katakan bahwa napas kita ada di tangan Tuhan. Walaupun bisa dikatakan bahwa singa adalah binatang paling buas. Singa itu tidak punya perasaan. Kalau dia lapar, dia tidak bisa melihat apakah itu ikan, apa daging, apa manusia, tidak bisa melihat. Kalau dia lapar semua dimakan. Yang namanya daging semua dimakan. Mau daging gajah kah, mau daging buaya semua dimakan. Mau daging manusia semua dimakan. Dan itu sengaja singa yang lapar. Itulah akibat daripada iri hati. Dan lagi-lagi yang dicoba adalah imannya Daniel. Bagaimanakah? Apakah dia lebih mengutamakan nyawanya daripada menyembah Tuhan? Ini bukannya main-main, ini serius ceritanya ini, bahwa betul-betul memang dibikin buah singa dan di sana taruh singa banyak yang lapar, dan siapapun yang dilempar ke sana pasti dimakan sama singa. Dan dia kasih pilihan buat Daniel bahwa imannya betulkah dia itu menyembah Tuhan, betulkah dia itu lebih sayang Tuhan daripada nyawanya. Jadi dia di sini terbukti bahwa Daniel lebih mengasihi Tuhan daripada nyawanya. Dan mungkin masih banyak lagi di cerita kitab bagaimana iman kita itu bisa atau sangat membahayakan nyawa kita. Itu mungkin kalau kita baca di Ibrani 11 banyak sana ceritanya. Ada juga memang jadi pahlawan, banyak jadi pahlawan, tapi ada juga yang disiksa, lehernya digorok dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa di setiap negara atau daerah pasti ada ujian iman. Di setiap negara beda-beda. Jadi orang-orang Kristen seluruh dunia pasti ada ujian imannya. Jadi macam-macam tergantung kekuatan iman kita. Contohnya, saya tidak sebut daerahnya ya. Di daerah tertentu yang di sana mayoritas Kristen lah ya. Mayoritas Kristen. Walaupun mereka itu mungkin belum betul serius ikut Tuhan. Di sana juga ada ujian iman. Jadi pernah saya dengar cerita dari hamba Tuhan. Jadi daerah itu memang sering kekeringan. Masih Indonesia ya. Sering kekeringan dan menjadikan sering kelaparan. Tetapi dalam keadaan tersebut adalah dari kepercayaan tertentu mengasih 5 bungkus Indomie dan 5 liter beras. Tapi dengan syarat mereka harus meninggalkan Tuhan Yesus supaya dapat Indomie 5 bungkus dan beras 5 liter. Dan ternyata banyak ada juga yang mau. Mereka rela menukarkan Tuhan Yesus hanya dengan 5 bungkus Indomie, 5 liter beras. Itu masih ujian kecil lah ya. Itu masih rendah lah itu. Masih rendah, ujian rendah. Jadi hanya dengan Indomie, hanya dengan beras 5 liter, mereka rela meninggalkan Tuhan Yesus. Hanya demi semurah itu ya. Itu ujian yang paling rendah lah itu menurut saya. Tapi ada juga ujian sedikit, agak naik sedikit, agak sedang lah. Ujian sedang. Jadi waktu saya dulu di Malaysia dulu, jadi saya waktu itu beribadah di sana, gembala sidangnya cerita kepada saya. Itu juga mengenai ujian iman. Jadi salah satu tokoh kepolisian di sana, dia sudah lama menjabat apalah ya, menjabat pejabat tinggi lah ya, tapi tidak punya posisi. Tidak punya posisi, udah lama dia jadi kepolisian tidak dapat posisi. Terus ada tawaran dari kepercayaan tertentu. Bagaimana? Maukah kamu jadi kepala daerah tertentu, suatu daerah tertentu, tetapi harus meninggalkan Tuhan Yesus. Dan dia memang udah lama dia itu menginginkan jabatan ini. Sudah sangat lama dia menginginkan jabatan ini,
Tetapi karena dia memeluk agama Kristen, jadi rada susah, rada diganjal cerita Pak koordinator ini. Jadi sewaktu tahun disampaikan, akhirnya pun dia terima. Dan dia meninggalkan Tuhan Yesus dan dia pun dapat jabatan kepala kepolisian lah di semacam provinsi gitu. Dan itu ujian yang sedang. Bagaimana iman kita itu bisa goyah hanya suatu jabatan dan juga bisa juga pekerjaan. Teman sekamar saya dulu itu dia sudah lama menganggur. Terus ada suatu pejabat desa gitu ya. Maukah kamu kerja gitu loh. Tetapi KTP-nya diganti. Jadi KTP-nya itu diganti kepercayaannya. Dan memang dia dapat kerja. Nah, itu hanya ada dengan pekerjaan dia menjual Tuhan Yesus. Dan negara-negara maju lain lagi. Di negara-negara maju mungkin bukan soal makanan atau mungkin soal jabatan, tapi ajaran-ajaran tertentu. Semacam ajaran ateis, ajaran sains, kepercayaan lain ya. Mungkin ajaran-ajaran sekte-sekte lain. Jadi negara maju lain lagi. Jadi karena mereka ini suka membaca, suka menambah pengetahuan, suka membandingkan agama, akhirnya pun karena mereka ikut ke sekte tersebut, akhirnya pun imannya luntur. Dan banyak mereka itu jadi meninggalkan Tuhan Yesus, ikut mengikuti agama-agama tertentu, semacam agama sains gitu ya. Kalau di luar negeri dan mereka mungkin ada agama seperti itu. Jadi mereka bukan percaya kepada Tuhan, tapi mereka lebih percaya kepada iptek, kepada ilmu pengetahuan. Itu yang sedang-sedang lah. Tapi ada ujian yang agak berat. Contohnya di daerah Tiongkok ya. Tiongkok tahu sendiri tahun 2017 kalau nggak salah bulan 6 ya. Jadi pemerintah Tiongkok membuat undang-undang semua PNS, polisi, tentara dan semua pejabat negara tidak boleh mempunyai agama atau tidak boleh menganut Kristen kalau tetap menjadi penjabat jadi PNS. Jadi semua pejabat negara, polisi, tentara, PNS tidak boleh memeluk agama Kristen. Kalau mereka masih tetap memeluk agama Kristen, mereka akan dikeluarkan. Mungkin dipenjara juga bisa. Dan di sana sangat dilarang untuk menyebarkan firman Tuhan secara terbuka. Itu udah pasti masuk penjara. Dan bahkan juga bisa disiksa atau bisa dibunuh. Kalau mungkin dulu kita dengar di negara-negara Pakistan gitu ya. Jadi sangat dilarang untuk pindah agama. Apalagi dia masuk Kristen. Pasti itu dihukum pancung. Sebab memang ada undang-undangnya. Tidak boleh agama lama masuk ke agama Kristen. Jadi imannya betul-betul harus mikir berapa kali sebelum mengikut Tuhan Yesus. Jadi setiap negara, setiap daerah beda-beda ujian imannya. Setiap kita juga beda-beda ujian imannya. Tetapi percayalah bahwa kalau kita betul-betul serius mau ikut Tuhan Yesus dari hati yang terdalam dengan sungguh-sungguh, percayalah kita pasti diuji. Jadi Tuhan pengen melihat hati kita, ini betul-betul enggak, serius enggak mau ikut saya gitu. Jadi kalau kita betul-betul udah punya tekad atau punya dasar bahwa kita mau ikut Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, siap-siap aja. Iman kita pasti diuji. Ya mungkin yang sedang, ada yang rada berat, mungkin ada yang berat juga. Tidak semua sama. Tetapi percayalah bahwa Tuhan ingin kita itu lebih mengasihi Dia daripada apapun. Jadi sebagai untuk menguatkan firman Tuhan, saya juga kesaksian sedikit. Jadi setelah saya ikut Tuhan Yesus, saya mulai ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh tahun 2001. Saya ikut Tuhan Yesus, udah sering saya bersaksi kali ya, karena sakit. Karena sakit nggak sembuh-sembuh, akhirnya saya ikut Tuhan Yesus. Saya
mulai ikut Tuhan Yesus ikut sering ibadah lah ya, tahun 2001 itu juga di Malaysia dulu. Tahun 2002 akhir saya ngambil keputusan. 2003 lah, 2003 awal, 2002 akhir, 2003 awal saya ngambil keputusan. Saya merasa udah mulai tenang ikut Tuhan Yesus ya, udah mulai ada kedamaian, ada pengharapan, ada harapan untuk hidup. Saya mulai belajar bahwa dalam Tuhan Yesus, dalam agama Kristen itu ada mujizat, terutama di karismatik ya, ada mujizat kesembuhan. Jadi tahun 2003 saya ambil keputusan dalam hati bahwa saya mau betul-betul ikut Tuhan Yesus. Tetapi itu iblis tahu, Tuhan juga tahu, iblis pasti tahu juga. Dan tidak lama-lama nunggunya, hanya nunggu 2 minggu. Setelah saya mengucap dalam hati bahwa saya mau ikut Tuhan Yesus 100%, apapun yang terjadi, enggak lama-lama 2 minggu langsung itu ada jawaban. Jadi iblis pakai bos saya. Jadi tempat yang punya perusahaan saya bekerja di sana. Jadi iblis pakai dia gitu loh untuk menguji, ngetes iman saya, betul-betul enggak sih gitu loh. Jadi sebelum saya ngambil keputusan, bos saya ini jarang datang ke pabrik. Jarang dia datang ke pabrik, paling sekali-sekali doang. Tetapi setelah saya keputusan, hari Minggu saya mau ke gereja. Saya mau tiap hari Minggu ke gereja, mau ikut Tuhan Yesus gitu loh. Dan setelah itu juga setiap minggu bos datang ke pabrik. Bos saya juga ateis, komunis lah ya, tidak punya Tuhan. Pertama masih oke lah. Pertama saya itu ditegur. Ini hari Minggu kemana gitu loh. Gak ada di pabrik. Kata teman saya ke gereja, itu hanya dibentak-bentak doang. Apa itu Tuhan? Yang punya pabrik saya, kata dia itu. Yang gaji kamu siapa? Saya, bukan Tuhan. Gak ada Tuhan di sini. Kalau mau kerja di sini, ikut saya, jangan ikut Tuhan. Itu hari pertama. Tapi minggu kedua saya gereja lagi. Jadi saya tidak gubris itu kata-katanya itu. Mungkin dia sekali doang kali. Minggu kedua dia datang lagi juga sama. Mana nih si Hombing ini katanya. Pergi ke gereja Pak. Pas waktu itu mesin rusak. Jadi teman-teman saya juga tidak seiman dengan saya. Jadi beda dari mereka juga sama lah. Jadi karena mesin rusak itulah kesempatan teman saya juga menyalahkan saya. Ini gara-gara si Hombing juga kerja, makanya mesin rusak. Ya udahlah. Saya udah ditunggu di pabrik gitu. Saya datang, ternyata juga di situ. Habis selesai dimaki-maki di situ. Mulai dari ancam dan sebagainya. Diancam ya, mau dipenjara kah, mau disiksa kah, mau di ini kah, mulai diancam lah waktu itu. Terus minggu ketiga saya gereja lagi, di situ dia marah besar waktu itu. Marah besar, saya dibawa itu pakai mobilnya, semua ditunjuk ke saya itu preman-preman di sana itu teman-teman saya semua itu. Kalau kamu nanti masih ini lagi, masih tidak mau turut aturan, masih kamu ke gereja, itu lihat itu. Jadi semua teman-temannya dilihatin gitu ya. Saya sambil jalan-jalan di kota itu bahwa kalau saya masih gak ikut aturan, nanti teman-teman yang preman ini akan disuruh untuk hajar saya gitu loh. Dan keempat saya gereja lagi. Akhirnya waktu itu terakhir tuh. Terakhir itu dia kayaknya udah ini kali ya, udah emosi banget. Dia bawa samurai itu. Dia bawa samurai ke pabrik, tetapi samurainya itu ditaruh di mobil. Cuma dilihat aja itu di belakang tuh ada samurai itu. Terserah katanya. Kalau kamu masuk nggak aturan, ya tapi saya nggak pernah ngelawan, tidak saya ngejawab. Ya hanya bilang ya bos gitu doang. Tapi saya tetap ke gereja. Tapi udah semua dikasih ancaman. Ya ancaman dimarah-marah, dimaki-maki lah, ditunjukkan teman-teman yang preman-preman lah, yang terakhir dibawa samurai itu. Saya juga sempat agak down juga. Kok gini amat sih? Perasaannya ikut Tuhan gak gini-gini amat, masa sih sampai harus nyawa taruhannya gitu. Waktu itu saya masih belum kuat imannya. Tetapi puji Tuhan saya tetap ambil keputusan. Jadi singkat cerita,
Singkat cerita, karena tidak ada yang ngalah, dia tetap saya ingin kerja di situ tapi tidak boleh ke gereja. Tetapi saya juga tetap punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus adalah penyembuh saya. Akhirnya pada saat itu saya waktu itu punya utang ke dia 2.000 ringgit. Jadi karena nggak ada yang ngalah, akhirnya disitulah dia bilang, kalau kamu mau kerja di sini ikut aturan saya. Dan kalau kamu mau keluar ganti uang saya 2.000 ringgit. Jadi waktu itu karena saya tidak punya uang, akhirnya saya pinjam uang ke jemaat. Akhirnya saya kasih uang ini ke bos ini, dan saya untuk ganti uang ini 2.000 ringgit saya kerja di kebun. Jadi sambil kerja di gereja, sambil kerja di kebun untuk ganti rugi, untuk ganti uang 2.000 ringgit ini. Jadi kalau kita ikut sama Tuhan betul-betul diuji. Jadi enggak semua memang selamat, ada juga yang meninggal, ada yang siksa dan sebagainya. Jadi jangan kita berpikir hanya ikut Tuhan lewat mulut. Jadi saya percaya semua kita kalau betul-betul ikut sama Tuhan pasti ada ujiannya. Jadi tidak gampang memang, tidak gampang ikut Tuhan Yesus, apalagi masuk surga tidak gampang. Jadi banyak yang harus kita lakukan, harus berbuat, bukan hanya berdoa atau persembahan, dan harus banyak kita lakukan, mungkin harus bersaksi. Dan dimanapun saya ada, saya selalu bersaksi bahwa kesembuhan yang saya dapat berasal daripada Tuhan Yesus, bahwa keselamatan yang saya dapat berasal dari Tuhan Yesus. Jadi kita harus percaya, jika Tuhan izinkan, Tuhan pasti ikut campur. Kalau Tuhan belum izin kita mati, tidak akan mati. Atau pakai apapun. Seperti tadi Sadrak, Mesak, Abednego, seperti tadi Daniel tadi, walaupun mereka itu masuk ke dalam kematian, tapi Tuhan belum izinkan mereka mati, tidak mati. Saya juga waktu di sana juga saya tidak punya teman, tidak punya keluarga, jauh di negara orang. Jadi ini sangat gampang sih kalau misalnya dia mau ngebunuh saya, sangat gampang banget. Nah, dalam pabrik, dalam komplek gitu ya, pagar semua, nggak bisa lari kemana-mana. Tapi saya yakin dan percaya, kenapa saya tidak bisa diapa-apain, tidak bisa dibunuh? Karena saya percaya bahwa setiap kita percaya kepada Tuhan, pasti ada malaikat penjaga, pasti ada malaikat pelindung. Nah, pada saat itu saya itu kurus banget, hanya 48 kilo. Sementara bos saya itu tinggi besar. Seperti ya Evander Holyfield atau mungkin seperti Mike Tyson gitu ya, tapi tinggi badannya. Tapi itulah, dia tidak pernah ngejamah saya, tapi maki-maki ya memang. Saya sering dimaki-maki karena ikut Tuhan. Tapi itulah, kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, kita harus siap apa yang terjadi, bahwa Tuhan segala-galanya Yesus kita. Dan saya percaya orang yang tahan uji akan dapat mahkota, pasti akan ada upahnya. Jadi itulah sebagai kesaksian bagaimana kita tetap harus sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya pada Tuhan Yesus. Dan sebagai mahkota yang saya dapat, saya terima kesembuhan dari Tuhan. Yang tadinya dokter nggak bisa sembuhin, tapi melalui Tuhan Yesus saya sembuh hanya dengan berdoa, baca firman. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami telah belajar firman-Mu Bapak. Biarlah kiranya firman-Mu ini Bapak boleh memberkati semua yang melihat pada saat ini Bapak. Oh Bapak yang baik, kami percaya Bapak bahwa Engkaulah Tuhan Yesus sumber jawaban atas setiap persoalan hidup kami Bapak. Terpuji-pujilah Tuhan, kami berdoa Bapak untuk semua jemaat-Mu yang menonton hari ini Bapak, kiranya Engkau menjamah, yang sakit disembuhkan Bapak, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan Bapak, sehingga Tuhan Yesus mereka tetap kuat imannya Bapak. Hamba juga berdoa Pak untuk kembali sedang kami Pak Andi, Engkau berkati Bu Enda, Lukas Sobanda dan semua pekerja SHBC Serang, Engkau berkati Bapak. Biarlah semua kami hanya berharap kepadamu Bapak, karena kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus mulai dari kami lebih besar daripada apapun itu, lebih besar daripada virus-virus apapun Tuhan. Kami tidak perlu takut, sebab saya percaya Bapak bahwa malaikat-Mu selalu melindungi kami apa. Darah Kristus selalu membalut tubuh kami apa. Terpuji-puji dalam hidup kami apa. Terima kasih Bapak.
Terimalah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan untuk meresponi firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini. Nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kami informasikan apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan dukungan doa, perjamuan kudus, atau minyak urapan, dapat menuliskannya di dalam kolom komentar yang tertera pada Facebook maupun YouTube. Dan kami informasikan juga apabila Bapak Ibu Saudara rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Salam, terima kasih. Haleluya, puji dalam nama Tuhan Yesus kita dapat berkumpul kembali di ibadah tengah minggu ini. Mari kita berdoa, kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, kemuliaan-Mu Bapa bagi kami hadir Tuhan, kami datang ke hadapan Bapa, memuji, mengucapkan syukur Tuhan hari ini kepada Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir untuk kami, untuk memberikan kami kesehatan, memberikan kami segala berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, hari ini Tuhan kami telah mendengarkan firman Bapa yang dibawakan oleh Bapak Jala Siombing. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini menjadi kekuatan hidup kami. Harapan kami Bapa, firman-Mu ini menjadi sumber bagi harapan dan tujuan hidup kami. Berkati ini Tuhan, Bapak Jala Siombing ini. Berkati dia Tuhan, segala pelayanannya Engkau kuatkan dia Tuhan. Segala pekerjaannya Engkau tambahkan dia Tuhan. Jadikan Bapak Jala Siombing ini menjadi pelayanan-pelayanan yang terbaik buat Engkau Bapa. Berikan dia Tuhan kekuatan, berikan dia Tuhan kesehatan, berikan dia Tuhan segala berkat buat rumah tangganya Bapa. Berkati juga Tuhan istrinya, berkati anak-anaknya Tuhan, segala kebutuhan rumah tangga ini Bapa Engkau tambahkan, Engkau cukupkan Tuhan buat keluarga ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Bapak Jala inilah Bapak yang setia melayani Engkau Bapa. Untuk itu Tuhan Engkau berkenan untuk memberkati rumah tangga ini. Tidak ada kekurangan apapun dalam segala kebutuhan mereka Tuhan. Segala kesehatan, kondisi apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau normalkan semua Tuhan.
baik itu dalam kebutuhan rumah tangganya, ekonominya Tuhan, baik juga Tuhan dalam segala pekerjaannya Tuhan. Engkau angkat Tuhan Bapak Jala Combi ini menjadi orang yang terbaik dalam suatu perusahaannya, menjadi pekerja yang terbaik, menjadi Engkau buat dia Tuhan menjadi pemimpin yang harapan di perusahaannya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat anak-anaknya Tuhan. Engkau tambahkan semuanya Tuhan menjadi anak yang setia, anak yang mengasihi Engkau Bapa. Kami percaya Bapa, anak-anak-Mu Tuhan Engkau tambahkan buat mereka Tuhan untuk mengasihi Engkau kembali Bapa, untuk mengenang Engkau Bapa, supaya setia mereka melayani Engkau Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat tempat ini. Engkau sudah buatkan kami tempat ini tempat yang aman, nyaman dan damai Tuhan. Engkau topang tempat ini menjadi tempat ibadah kami Bapa, menjadi tempat sekretariat Tuhan. Itu juga tempat usaha dan bisnis Bapa di perusahaan ini. Terima kasih Tuhan. Engkau jadikan tempat ini menjadi tempat yang teduh buat perusahaan ini Bapa. Tambahkan segala usaha dan bisnis, tambahkan segala semua berkat-berkat anugerah-Mu di tempat ini Bapa. Kembangkan perusahaan ini menjadi perusahaan yang hebat, perusahaan yang besar ke depannya Bapa. Kami tahu bahwa tempat inilah sumber segala-galanya buat Engkau Bapa. Terima kasih Bapak juga. Kami berdoa untuk Bapak kami Gembala Bapak Andi Sebayang dan Ibu dan keluarga anak-anaknya Tuhan, Lopanda dan Lukas. Engkau berkati rumah tangga ini Bapa menjadi rumah tangga yang setia, tetap mengenal Engkau Bapa, tetap melayani Engkau Bapa. Kuatkan segala keperluan mereka Bapa. Engkau jadikan keluarga ini menjadi keluarga yang sehat sempurna Bapa, tidak ada kekurangan apapun Bapa. Kami percaya Bapa, keluarga inilah keluarga yang selalu setia, selalu mengenal Engkau Bapa. Engkaulah yang berkenan dalam rumah tangga ini Bapa. Segala kebutuhan mereka, apapun yang mereka saat ini Tuhan, kondisi di kelemahan tubuh badannya Bapa, batuk pilek Ibu Gembala kami Bapa, itu juga Bapak Gembala, Engkau sehat, pulihkan dia Tuhan, pulihkan normal kembali Bapa. Apapun kondisi mereka saat ini Bapa, saya percaya Tuhan, Engkau angkat semua penyakit apapun yang dalam keadaan kelemahan tubuhnya Bapa. Terima kasih Bapak juga, semua kami serahkan juga Bapak, semua jemaat JKI SABC Serang ini Bapa, ke tangan Bapa. Engkau menopang, Engkau memelihara bagi yang sakit Tuhan. Engkau pulihkan Bapa. Sekarang yang dimana Tuhan saat pandemi ini Tuhan, segala kelemahan tubuh warga jemaat kami Bapa, Engkau jaga, Engkau pelihara Tuhan. Engkau tolak semua apapun penyakit yang ada saat ini, batuk, demam, pilek Tuhan, dalam nama Tuhan Engkau pulihkan semuanya kami Bapa. Engkau pulihkan kami Bapa, karena kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu, Engkau yang membersihkan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kami Bapa. Begitu juga Tuhan, ada jemaat kami Ibu Rina Tuhan yang sedang menjalani sakit COVID Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau tolak sakit COVID ini dalam tubuh Bapa. Engkau sempurnakan tubuhnya syak sempurna Bapa. Saya percaya Tuhan, Ibu Rina ini Engkau topang, Engkau pulihkan, Engkau jamah dia Tuhan. Itu juga Tuhan, kami serahkan juga Bapak Yakub yang saat ini juga sedang menjalani sakit pemulihan stroke Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pulihkan dia Tuhan, tangan-tangan badannya Tuhan, Engkau pulihkan dia badan segala kelemahan tubuhnya Bapa. Engkau kuatkan dia Tuhan untuk berjalan normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu juga Tuhan, Ibu kami, Ibu Yakub juga yang saat ini Tuhan sedang pemulihan, yang baru pulang dari rumah sakit Tuhan. Apapun Tuhan kondisi keadaan ibu ini Bapa, saya percaya Tuhan bahwa Engkau memulihkan, Engkau sanggup dan mampu memulihkan normal keadaan ibu ini Bapa. Dan juga Tuhan, anak kami Floren yang telah mengalami sakit varikosel testis, tolak Tuhan operasi. Kami percaya Tuhan, Engkau jamah anak ini Bapa. Engkau apapun Tuhan kondisi keadaan fisik-fisiknya Bapa, Engkau sempurnakan pemulihannya Bapa. Dan begitu juga Tuhan, anak kami yang saudara kami Ledda Evan
yang sedang bertugas di Papua Bapa. Saya percaya Tuhan, Engkau jaga, Engkau pelihara dia Tuhan dalam menjaga tugas negara ini. Engkau pelihara dia Tuhan untuk menjaga kesatuan, keutuhan negara ini Bapa. Engkau tolak semua Tuhan mara bahaya. Engkau tolak semua Tuhan apapun yang membuat tubuhnya atau peluru apapun yang menyasar pada tubuhnya Bapa, dan segala prajurit anggotanya Bapa. Engkau pelihara, Engkau tutup bungkus mereka dengan darah Bapa. Terima kasih juga Tuhan. Bapak Peri Tumpal yang saat ini kami serahkan ke tangan Bapak, sekarang ini sedang pemulihan pasca operasi kateterisasi jantung Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua itu adalah kembali kepada Bapak. Semua organ tubuhnya Engkau kembalikan dan normal Bapak. Segala penyakit dalam tubuhnya Engkau angkat dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan semua jemaat-jemaat kami Tuhan Bapa, pekerja Bapa. Begitu juga anak-anak kami, imam-imam musik Tuhan kami serahkan ke tangan Bapa, supaya Engkau Tuhan menopang mereka, membentuk mereka menjadi anak-anak yang setia, anak yang melayani Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Segala kebutuhan anak-anak kami yang sedang dalam menjalani pendidikan mulai dari SD, SMP, SLTA sampai perguruan tinggi Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau didik anak kami, Engkau pelihara menjadi anak-anak yang sehat, tumbuh besar, menjadi anak yang cerdas Bapa. Anak-anak yang betul menjadi bintang-bintang Bapa. Engkau berkenan untuk anak-anak, Engkau tidak permalukan anak ini Bapa, menjadi anak-anak yang Engkau kasih Bapa. Begitu anak kami yang dari Papua Bapa. Mereka jauh dari keluarga mereka Bapa. Engkau topang anak kami yang dari Papua menjadi anak yang sehat, anak yang setia kepada Bapa, menjadi anak yang terbaik di sekolahnya. Apa yang mereka jalankan pendidikan mereka di kota kami Bapa, kota Serang ini, Engkau membantu, Engkau bentuk anak kami menjadi anak-anak yang mengasihi Bapa, anak-anak yang menjadi orang-orang yang hebat, orang yang Kau kirim di kota kami Bapa. Terima kasih juga Tuhan Bapa. Kami serahkan juga Tuhan segala kesehatan yang Engkau kasih buat kami Bapa. Engkau sempurnakan buat kami Bapa. Engkau juga topang gereja kami Bapa menjadi gereja yang teduh Bapa. Segala apapun kebutuhan gereja kami Bapa, kami percaya Tuhan Engkaulah yang bertanggung jawab, Engkaulah yang berdaulat termasuk jemaat-jemaatnya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala dosa dan kesalahan kami Tuhan ampuni Tuhan dalam nama-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau yang berkenan dalam hidup kami. Semua jemaat kami antar ke hadapan Bapa, supaya Engkau kiranya memberkati dan melihara mereka Tuhan. Dimanapun Tuhan mereka berada, kami percaya Tuhan Engkaulah yang berkati mereka masing-masing. Terpuji Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Kita telah selesai baca firman Tuhan, kita selesai mendengar firman Tuhan. Sebelum kita pulang, sebelum kita selesai ibadah ini, kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Kristus yang percaya, mari kita katakan amin. Ibadah telah selesai, sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.